Bos, salah satu prinsip dasar bisnis adalah loyalitas. Artinya, pelaku bisnis harus punya komitmen dalam menjalankan usahanya. Ini juga yang dilakukan oleh pengusaha asal Jawa Barat. Mau tahu bidang usahanya, Bos? Iya sih, cuma kerupuk, tapi cuannya, dijamin kriuk, Bos. Semua berawal dari sebuah pabrik kerupuk yang udah bangkrut. Tapi berkat niat dan komitmen yang sepenuh hati, hasilnya gak mengkhianati usaha, Bos. Bayangin, Bos, dalam sehari aja ribuan kilogram kerupuk bisa terjual. Kerupuk adalah salah satu produk yang tidak bisa terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Semua suka kerupuk. Ingin tahu kriuk cuan dari bisnis kerupuk ini? Saksikan terus Cuan Bos. Renyah dan kriuk, itu yoi banget, Bos. Tapi yang paling utama, kerupuk merupakan salah satu kudapan yang jadi pemersatu bangsa. Karena kerupuk memang gak bisa dipisahkan dari masyarakat kita. Di Indonesia, jenis kerupuk banyak sekali ragamnya, Bos. Sebut aja kerupuk usek dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terus ada kerupuk kemplang dari Palembang. Makanya, Bos, industri kerupuk harusnya nggak pernah ada matinya. Karena bisa dinikmati semua golongan. Itu juga yang jadi dasar pemikiran Kang Tulus. Nah, kami mengambil peluang itu tentunya adalah menjadikan motivasi kami untuk jangka panjang. Pabrik kerupuk milik Kang Tulus yang berada di Kompleks Permata, Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ini udah dijalaninya sejak tahun 2019 lalu, Bos. Kemudian, Kang Tulus merombak seluruh manajemen hingga ke produknya. Kalau kita perhatiin sih, kesannya agak-agak nekat ya, karena pabrik kerupuk yang lama justru gulung tikar. Dan saya optimis sekali bahwa ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Memang awalnya nggak semulus yang dibayangkan, Bos. Pada awal produksi, pabrik kerupuk ini hanya bisa menghasilkan 300 kg kerupuk perharinya. Peminatnya juga masih dikit banget, yaitu di sekitaran wilayah Jawa Barat aja. Sampai akhirnya Kang Tulus bikin terobosan pada produk kerupuknya. Dari awalnya hanya ada satu jenis kerupuk, kemudian Kang Tulus membuat 3 jenis kerupuk sekaligus. Mulai dari kerupuk bawang pelangi, kerupuk bawang ikan bintang, dan kerupuk ikan putih. Oh iya, untuk kerupuk yang dihasilkan Kang Tulus ini masih mentah ya, Bos, bukan yang udah digoreng. Memang dalam produksinya, pabrik milik Kang Tulus udah mengandalkan alat-alat modern, terutama saat pemotongan adonan menjadi kepingan kerupuk. Kok tumben ya, makanan tradisional pakai mesin modern? Biasanya kan tetap mempertahankan cara manual. Emang nggak mempengaruhi kualitas rasa nih, Kang? Dan manual juga sudah kurang mendukung untuk kapasitas produksi kami, maka kami inovasi dengan mesin yang cukup canggih dan juga terjaga secara kualitas baik produk maupun kemasan kami. Hasil potongan adonan langsung dimasukkan ke dalam ruang oven dan lanjut pada tahap pengeringan. Saat ini, total produksi dari keseluruhan jenis kerupuk milik Kang Tulus udah tembus di angka minimal 8 ton, Bos. Alhamdulillah, saat ini kami untuk produksi kerupuk tiap hari itu rata-rata 8 ton sampai 10 ton tiap harinya. Itu pun kami juga langsung distribusi. Dibantu oleh puluhan karyawan, produksi kerupuk dilakukan setiap hari, Bos. Mulai dari pagi sampai sore hari. Untuk produksi kerupuk mentah, Kang Tulus tidak hanya menghasilkan produk sendiri. Saat ini juga ada 4 merek produsen kerupuk yang ditangani. Untuk kemasan kerupuk, ada beberapa ukuran yang bisa dipilih, Bos. Mulai dari 5 kg, 4,5 kg, hingga 3 kg. Per 1 kilogramnya dibanderol seharga Rp11.600. Kerupuk yang udah dikemas siap untuk dikirim, Bos. Khusus pengiriman Jabodetabek, Kang Tulus menggunakan armada sendiri. Sementara untuk pengiriman luar Pulau Jawa, udah bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi.
Perjalanan Kang Tulus dalam menjalani usaha kerupuk nggak luput dari berbagai masalah, bos. Mulai dari penipuan, order fiktif, sampai karyawan yang nggak jujur. Namun buat Kang Tulus, masalah justru bisa menjadi guru, biar bisa terus melangkah ke depan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sukses itu tidak instan, semua butuh perjuangan, butuh proses, dan pasti semua itu akan dilalui. Tapi setelah dilalui, tentunya itu menjadi pengalaman yang berharga, pelajaran yang berharga, dan insya Allah tidak akan terulang lagi. Dan mental lebih kuat lagi untuk kedepannya. Nah, buat menghindari kasus penipuan ketika berbisnis, berikut ada beberapa tips dari Kang Tulus. Pertama, menambah ilmu untuk diri sendiri dan karyawan. Seperti proses pendataan yang transparan dengan karyawan maupun rekanan bisnis. Kedua, bikin kebijakan yang jelas dan tegas, bos. Tanpa kebijakan yang jelas, lingkungan di sekitar kita nggak bakal nyadar dampak dari tindakan mereka yang salah. Terakhir, lakukan cek dan recheck secara berkala. Yang namanya penipuan bisa datang dari mana aja, bos. Baik dari dalam maupun dari luar lingkungan kita. Salah satu cara terbaik untuk menghindari penipuan adalah rutin mengecek serta membagi tanggung jawab keuangan. Untuk marketing sendiri, saat ini penjualannya udah pangsa nembus di seluruh wilayah. Setidaknya ada 20 lebih agen yang terdaftar. Untuk saat ini, kami menjalankan sistem marketing offline dan online. Di mana online itu dijalankan oleh tim marketing kami. Dan kami setiap wilayah, kami punya distributor dan agen, juga reseller juga. Alright, bos. Sekarang waktunya kita kilik-kilik cuannya Kang Tulus dari bisnis kerupuk ini. Simak baik-baik ya, bos. Alhamdulillah, saat ini omset kami juga setiap bulannya itu di atas 500 juta. Cuma setengah M aja, bos. Gimana nih, kriuk-kriuknya berasa banget kan? Kalau kata Kang Tulus, modal awalnya harus yakin dulu, bos. Setelah itu jalanin aja. Kan semua tergantung dari usaha kita aja. Pada prinsipnya ada 3 prinsip yang kita jalankan sebagai pebisnis. Pertama adalah harus sabar. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga adalah jangan malu. Karena semua melalui proses yang harus dilalui. Yang penting, cuan, bos. Bos, liburan sambil menghabiskan waktu bareng orang terkasih memang menjadi salah satu paket yang dinanti. Apalagi lokasi yang dikunjungi bikin happy. Nah, banyaknya paket liburan yang ditawarkan saat ini membuat sejumlah pelaku wisata mesti kreatif dalam menciptakan konsep liburan semenarik mungkin. Nggak cukup satu tawaran aja, bosku. Sekarang mulai bermunculan destinasi wisata dengan berbagai suguhan dalam satu lokasi. Untuk lebih lengkapnya, saksikan Cuan Bos Sabtu depan, tanggal 10 September 2022, hanya di Trans 7. Oh iya, bos. Biar urusan cuan bisa dapat kemudahan, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime. Semua transaksi bakalan lancar dan gak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai promo yang gede-gedean. Sekian dulu perjumpaan hari ini ya, bos. Kita ketemu lagi hari Sabtu depan mulai jam 13.00 di Trans 7. Biar tetap cuan, bos.